Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1092 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Kemarahan Sang Tyrant dalam Insiden Mary Joyce. Judul tersebut merujuk kepada Kuma, karena seperti yang kita tahu, Kuma dijuluki sebagai Tyrant, dan dia pun memang sedang menuju ke Mary Joyce. Dengan begitu, maka Kuma pasti akan mendapat sorotan dalam chapter terbaru ini. Namun, selain memperlihatkan soal Kuma, masih ada berbagai hal menarik lain yang akan muncul dalam chapter kali ini. Salah satunya adalah ternyata Kizaru tidak berniat membunuh Vegapunk. Mulai dari yang pertama, diketahui bahwa Kuma telah tiba di Mary Joyce. Saat memasuki Mary Joyce, beberapa penjaga mencoba untuk menahan, namun Kuma memakai teknik Ursu Shock untuk melancarkan serangan kepada mereka. Para penjaga itu pun kalah dengan mudah. Serangan Ursu Shock dari Kuma tidak hanya mengalahkan para penjaga, tapi juga membuat beberapa Tenryubito terluka akibat dampak serangan tersebut. Untuk menangani masalah yang ditimbulkan oleh Kuma, Akainu pun datang ke sana. Kemungkinan besar, semua admiral sedang tidak ada di markas. Kizaru diketahui sedang berada di Pulau Egghead, sedangkan dua admiral yang lainnya juga sepertinya sedang berada di luar. Dengan begitu, Akainu tidak bisa memerintahkan admiral lain untuk menghentikan Kuma. Sebagai fleet admiral yang biasanya hanya duduk di belakang meja, akhirnya setelah sekian lama, Akainu mulai beraksi kembali. Akainu juga sepertinya sangat ingin terjun lagi ke lapangan, sehingga momen Kuma mengacau di Mary Joyce ini menjadi kesempatan yang bagus bagi Akainu untuk beraksi kembali. Di hadapan Kuma, Akainu bertanya apa yang dia lakukan di Mary Joyce. Namun, tentu Kuma tidak memberi jawaban. Akainu pun bingung apa yang akan dilakukan oleh boneka tanpa kesadaran itu di Mary Joyce. Karena daya hancur dari magma Akainu sangat besar, dia tidak boleh mengerahkan seluruh kekuatannya. Karena itu bisa membuat Mary Joyce mengalami kehancuran. Dia harus menghentikan Kuma dengan cara yang efektif agar serangan magma yang dia lancarkan tidak menghancurkan lingkungan di sekitar. Jadi, Akainu pun menggunakan teknik Meigo untuk membuat sebagian wajah dari Kuma meleleh. Meigo adalah tinju magma, sehingga serangan itu hanya mengenai satu target, bukan bersifat area. Setelah terkena serangan Akainu, Kuma tidak melawan, melainkan dia melarikan diri dan menghilang entah kemana. Bahkan sampai sekarang pun, tujuan kedatangan Kuma di Mary Joyce masih sangat misterius. Beberapa Tenryubito pun marah kepada Akainu karena dia gagal menangkap Kuma. Diketahui juga bahwa cadangan makanan di Mary Joyce telah semakin sedikit. Seperti yang kita tahu, pelaku dari berkurangnya cadangan makanan mereka adalah pasukan revolusi. Pihak pasukan revolusi menyerang kapal-kapal suplai yang menuju ke Mary Joyce, sehingga pemerintah dunia tidak mendapat pasokan makanan seperti biasanya. Hal ini pasti akan menjadi masalah besar bagi pemerintah dunia, terlebih khusus bagi para Tenryubito. Langkah awal yang diambil oleh pasukan revolusi dalam perang melawan Tenryubito memang sangat cerdas. Dragon pasti adalah orang yang mengandalkan strategi dalam pertarungan. Sangat menarik untuk melihat bagaimana gaya bertarung dari Drago. Kemudian, Akainu mengingat kembali saat dimana dirinya menangkap Jawari Boni 2 tahun yang lalu. Akainu tahu bahwa Boni adalah anak Kuma, dan dia bilang kepada Boni bahwa Kuma telah bersedia untuk dimodifikasi oleh Vegapunk. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan suatu pertarungan yang menarik. Pertarungan itu terjadi di Pulau Egghead antara Luffy melawan Kizaru. Luffy memakai kekuatan Gear Force dan memasuki mode Snake Man. Luffy pun melancarkan serangan secara beruntun kepada Kizaru, tapi Kizaru membuat kedua tangannya bercahaya dan memblokir semua serangan Luffy. Kizaru pun mengakui bahwa Luffy saat ini sudah menjadi sangat tangguh. Luffy bertanya mengapa Kizaru ingin membunuh paman berkepala apel. Kizaru pun menjawab, sejujurnya, Kizaru tidak ingin membunuh Vegapunk karena Vegapunk adalah temannya sejak dulu. Oleh karena itu, Luffy jangan mengganggu Kizaru. Kizaru pun terbang menjauh untuk bersiap melancarkan serangan balasan kepada Luffy. Kizaru berkata, kecepatan adalah kekuatan. Setelah itu, Kizaru terbang kembali ke tempat Luffy dan melancarkan tendangan yang sangat kuat.
Luffy pun terpental mengenai robot Vega Force, dan robot Vega Force seketika langsung hancur. Untung saja, Franky dan Bonnie sempat keluar dari robot tersebut. Kapato Sansani juga aman, karena jatuh di tanah yang berawan. Bonnie yang melihat Kizaru sangat kesal, kemudian dia melancarkan serangan kepada Kizaru. Namun, Kizaru berubah menjadi cahaya, dan dia pun balas menyerang Bonnie. Franky yang melihat itu tidak tinggal diam, dia pun mencoba menyerang Kizaru. Namun sebelum itu, Kizaru tiba-tiba menghilang. Ternyata, Kizaru berpindah ke bagian ruang kontrol dengan sangat cepat. Kizaru muncul tepat di depan sang ilmuwan itu. Untung saja, Luffy telah menggunakan kekuatan Gear 5 dan berubah menjadi raksasa. Luffy pun muncul di atas mereka karena bagian atap ruang kontrol telah hancur. Dari sana, tangan raksasa Luffy menangkap tubuh Kizaru untuk membawanya keluar dari tempat tersebut. Orang-orang yang melihat itu pun terkejut dan mata mereka keluar karena efek dari Toon Force. Sedangkan Kizaru, matanya tidak keluar, tapi ekspresi wajahnya terlihat cukup khawatir. Lalu, pada bagian akhir chapter, terlihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Robot kuno di Pulau Egghead tampak terbangun, karena matanya terlihat bercahaya. Alasan mengapa robot kuno itu terbangun, karena dia mendengar suara detak jantung Luffy dalam mode Gear 5. Seperti yang kita tahu, suara detak jantung Luffy dalam mode tersebut bagaikan dentuman drum. Ternyata, itu bisa menjadi pemicu untuk kebangkitan sang robot kuno. Sangat menarik untuk melihat seperti apa peran dari robot tersebut dalam insiden Egghead ini. Kekuatan Nika milik Luffy memang memiliki hubungan dengan abad kekosongan, karena itu adalah kekuatan yang sama seperti Joy Boy. Robot kuno yang bangkit itu sepertinya adalah salah satu prajurit Joy Boy pada masa abad kekosongan. Melihat percakapan antara Luffy dan Kizaru saat bertarung tadi cukup menarik untuk dibahas. Kizaru berkata bahwa sejujurnya dia tidak mau membunuh Vegapunk karena dia adalah teman sejak dulu. Kizaru juga tidak langsung membunuh Vegapunk saat sampai di laboratorium, padahal Vegapunk berada tepat di depan Kizaru. Ini mengindikasikan bahwa apakah mungkin sebenarnya Kizaru tidak ingin membunuh Vegapunk. Dia sengaja diam dulu sejenak karena tahu bahwa Luffy akan menghentikannya. Jika ini benar, maka akan sangat menarik karena ada seorang admiral yang mengkhianati pemerintah dunia. Setelah dulu Kuzan keluar dari angkatan laut, kali ini Kizaru yang berkhianat. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1092. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.